لو نسبت قدره
madaris al-rimami. Andai kalau saja qadrahu, kedudukannya Nabi Muhammad, ayatuhu, mu'jizatnya, idhaman, keagungannya sama dengan mu'jizatnya. Ya, andai saja, saya mengartikan bebas, andai saja, kata Imam Busiri, kedudukan beliau, keagungan beliau itu sama dengan mukjizatnya. Pada hakikatnya kedudukan beliau itu sangat tinggi, mukjizatnya itu di bawah. Kalau sama, ahyasmuhu, maka dengan namanya hina yud'a daris al-rimami akan hidup. Tulang-tulang yang sudah hancur di kuburan itu akan hidup ketika namanya disebutkan Muhammad. Maka yang dalam kubur yang tulangnya sudah hancur itu akan hidup. Kalau mukjizatnya itu setara dengan keagungan, tapi pada kenyataannya mukjizatnya Nabi bahwa keagungannya di itu maksudnya. Ya. Apakah ada pernah Rasulullah SAW menghidupkan orang yang mati? Tidak perlu, karena mukjizat, seperti Nabi Isa alaihissalam memang pernah menghidupkan orang yang mati. Karena memang mukjizat Nabi Isa itu diperlukan pada saat itu, karena kaumnya itu sangat mendewa-dewakan, sangat menjunjung tinggi ilmu pengobatan. Makanya mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah. Dan Nabi Muhammad tak perlu. Tapi lebih dari itu, dalam sebuah riwayat dikatakan satu kerikil itu ketika dipegang oleh Nabi hidup. Kalau menghidupkan orang mati kan itu orang pernah bernyawa, dihidupkan gimana? Kan mudah. Kerikil yang tidak ada nyawanya itu dihidupkan oleh Nabi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini riwayat Jabir bin Abdullah. Banyak keagungan dan mukjizat Nabi itu melebihi para nabi. Bukan kita membandingkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Kami mengutamakan sebagian rasul itu di atas sebagian yang lain, dan memang tidak berlebihan. Nabi Muhammad SAW ini dikatakan ahyasmuhu, ketika disebutkan namanya Muhammad, maka orang yang sudah hancur tulang belulangnya itu bisa hidup. Ini imajinasinya sebagai Imam al-Busiri. Ya. Banyak kan mukjizatnya Nabi itu yang melebihi para nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa pernah membelah batu dengan tongkatnya terus keluar air, Nabi kita Muhammad SAW pernah keluar air dari jari jemari. Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan, Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Bulan itu terbelah. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan yang masih hidup, Rasulullah SAW berbicara dengan hewan yang sudah mati, sudah dibunuh. Dibunuh. Itu ditaruh racun oleh orang Yahudi. Itu hewan berbicara, jangan kau makan di sini ada dagingku, ada racun. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Nabi Muhammad SAW ketika berpergian, hendak buang hajat di tengah gurun pasir yang tidak ada penutupnya, itu dipanggil pohon itu untuk datang mendekat kepada Nabi. Pohon itu menutup, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa buang hajat. Ini penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di
perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru disitulah diuji perjuangannya Nabi. Ya, syahidnya Sayyidina Hamzah, ya, meninggalnya syahidnya Sayyidina Hamzah. Disitulah diuji kesabarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mukjizatnya Nabi itu sangat agung, sangat besar. Tapi mukjizat beliau tidak sama dengan keagungan dan kemuliaannya. Keagungan itu sangat tinggi. Ya. Dari nama Nabi Muhammad SAW kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita belajar tentang asal usul nama Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana nama itu mendapatkan ilham dari Allah kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Ya. Ketika Nabi berusia 1 minggu, dinamakan anaknya, cucunya itu dengan nama Muhammad. Orang-orang Quraisy bertanya, "Lima samaituhu bi Muhammadin?" Kenapa engkau menamakan cucumu ini dengan nama Muhammad? Fama min abaika man ismuhu Muhammad. Tidak ada dari leluhur-leluhurmu itu yang namanya Muhammad. Di samping itu, kita lihat dalam kitab-kitab itu sudah tertulis nama Muhammad. Tapi kenapa orang tidak pernah memakai nama Muhammad sebelum nama Nabi Muhammad SAW? Ini merupakan satu keajaiban bahwasanya Allah menjaga nama Muhammad. Tidak boleh ada yang menyerupainya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, di dalam sirah ini katakan ketika Nabi Muhammad lahir, kan sudah ada ramalan-ramalan dalam kitab-kitab itu ya, bahwa nanti akan datang seorang Nabi bernama Muhammad atau Ahmad. Maka ada beberapa orang yang menamakan bayi yang pada saat itu lahir dengan nama Muhammad, supaya berharap anaknya menjadi Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Ya, tapi yang menjadi Nabi yang terpilih adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya, ini merupakan keagungan, keajaiban daripada nama Nabi Muhammad SAW. Coba kita pikir sekarang. Ya. Nama ini, kata kakek beliau, akan terukir di lisan manusia-manusia. Berapa miliar manusia orang Islam yang sekarang ini sholat menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW di dalam sholawatnya, atau di dalam kegiatan-kegiatan yang lain bersolawat. Berapa kali? Apakah ada orang semulia itu, seagung itu yang namanya disebutkan bermiliar-miliar orang dalam setiap hari? Tidak ada. Ya, hanya nama Nabi Muhammad SAW. Kita mengidolakan seseorang, berapa kali kita sebutkan namanya? Bisa dihitung. Ya. Inilah keistimewaan nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemarin saya pernah membahas sedikit tentang warafa'ana laka dzikr, dan kami tinggikan untuk wahai Muhammad sebutan nama. Ini jelas ini Al-Quran yang berbicara. Nama Nabi Muhammad itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada kalimatnya itu ya, disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, kita pernah dengar dalam riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah pada Allah. Hadis ini diriwayatkan memang hanya dalam satu kitab hadis, ya, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Hakim. Ya, di dalam kitab-kitab yang lain tidak ada, sehingga diperselisihkan oleh para ulama seperti Al-Dhahabi, Ibnu Taimiyah, ya, dan lain sebagainya, mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini lemah, palsu. Al-Dhahabi mengatakan hadis ini lemah, dhaif. Ya. Tetapi hadis ini dibela oleh ulama-ulama besar seperti Imam As-Suyuti, Imam As-Subki, dan Imam Al-Qastalani. Kita tahu ya, pernah Nabi Adam berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya, walamma tarafa Adam al-khati'ah faqala ya Rabb inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Nabi Adam berkata, kata Rasulullah dalam hadis ini, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah, ya,
Kesalahan bukan maksudnya sama dengan kesalahan kita ya. Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Sudah saya bahas ini ya. Beda kesalahan Nabi Adam ini beda dengan kesalahan itu. Walaupun Nabi Adam berbuat salah, tetap beliau dipilih oleh Allah sebagai nabi. Kalau kita berbuat salah, ya pikir dulu. Nggak minta ampun ya sudah. Ya. Lalu Nabi Adam minta ampun kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqala ya Adam, kaifa arafta Muhammadan?" Bagaimana engkau tahu Muhammad? Ya. Walam akhluquhu ba'du. Dan aku belum menciptakannya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Li'annaka lamma khalaqtani biyadik." Ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, dengan tangan, bukan tangan ini ya, dengan pudrahmu, ya. Wa nafakhtu fiyya min ruhi, dan engkau meniupkan ruh kepadaku dari ruhmu. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Fara'aitu ala sawadil 'arsy, kemudian aku melihat di tiang-tiang 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku melihat di tiang-tiang 'arsy tertulis nama engkau disandingkan dengan nama Muhammad. Fa'alimtu annahu akramu khalqi alaih, dan aku menyadari pada saat itu bahwasanya ini pasti nama orang yang engkau muliakan. Nah, kira-kira ada nama yang nama Allah disandingkan dengan nama Nabi Muhammad? Tidak ada, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Shadaqta ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu. Ini hadis dibela oleh Imam Asy'uti, dan Imam Asy'uti mengatakan hadis ini hasan dan boleh kita jadikan pegangan, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai bahan akidah. Demi apa? Demi keagungan dan kebesaran nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu riwayat memang hanya tertulis dalam satu kitab, yaitu Mustadrak Imam Hakim. Ya, di dalam kitab-kitab yang besar muktabar seperti Bukhari, Muslim itu memang tidak ada. Tapi bukan berarti hadis ini palsu, ya. Berarti palsu, hadis ini dhaif. Dhaif itu bukan hadisnya, ya. Yang lemah itu bukan hadisnya, ya. Harus perlu dicatat, ya. Yang lemah itu jalur periwayatannya. Hadis tetap hadis, ya. Ucapannya Nabi, ucapannya Rasulullah SAW. Lebih baik mana ucapannya Nabi walaupun dhaif dengan ucapannya kita yang sehari-hari. Ya. Yang banyak keluar ucapan yang sia-sia. Ya. Walaupun dhaif hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tentang keutamaan dan keagungan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian syairnya yang berikut, lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi. Ini tadi saya baca sebelumnya. Ini merupakan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW untuk kita pada hari ini, untuk umatnya pada hari-hari ini. Yang menseru agak berat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, padahal apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tidak ada satupun yang berat. Coba ada nggak yang berat? Coba sebutkan saya. Sholat berapa menit sholat? Yang 4 rakaat itu berapa? 5 menit. Kalian 5 wis berapa? 25 menit, tidak sampai setengah jam. Lebih banyak mana dengan ketika kita bermain HP atau ngobrol jagoan. Makanya disebut lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguji kita. Kita ini bima ta'yal uqulu bihi, dengan sesuatu yang tidak masuk akal.
Kalau guru ya, kadang ngasih kita ujian ya, atau dosen ya, itu sampai kita ngeluh ya enggak? Sampai mungkin ada yang frustasi, yang stres, sampai naudzubillah dia bunuh diri. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan kepada kita, perintah dari Allah itu tidak ada yang berat. Ayo, saya mau tanya, sholat, oh saya tidak mampu sholat berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tidur, tidak mampu tidur, berbaring dengan isyarat. Ayo, apa ada yang, oh kalau kamu tidak mampu sholat push up 10 kali, ada ajarannya Nabi seperti itu? Tidak ada. Ya? Masuk akal ya? Bahkan kata Rasulullah SAW ketika menganalogikan sholat ini, ketika engkau punya rumah di pinggir kali yang bersih, ya, yang jernih, lalu engkau mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira badanmu bersih? Itu analogi Rasulullah yang sederhana yang masuk di akal kita. Bersih nggak begitu? Pasti bersih badan kita. Begitupun sholat, kalau kita sholat terus ya, dengan niat ikhlas maka bersih juga hati kita. Lam yamtahinna bima ta'ayyal uqul bihi. Nabi Muhammad tidak pernah menguji kita dengan sesuatu yang di luar akal kita. Ayo apa? Zakat. Zakat bagi orang yang punya duit, kadang kita terima zakat. Ya. Haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya bisa jalan. Ya. Iya kan? Ada paksaan. Kalau haji campur 100 kali nah. Ya. Karena apa? Hirsan alaina. Nabi Muhammad SAW itu bahasa saya kasihan sama kita. Nabi Muhammad itu peduli sama kita, nggak tega melihat kita itu berat, nggak tega melihat kita itu susah. Ya, bahkan riwayat sholat tarawih. Nabi Muhammad sholat nih pada bulan Ramadan, ya. Kok banyak ikut ini. Rasulullah takut kalau sholat ini bisa dijadikan wajib bagi umat. Ya. Kita aja sekarang sudah jadi sunnah aja, kadang malas dan cepat-cepat. Padahal Nabi itu sudah kasih sama kita, dijadikan bukan wajib. Ya. Nabi sholat sendirian di rumah, lalu diteruskan oleh para khalifah. Ya. Makanya itu dikatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat itu adalah sholat tarawih itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Hirsan alaina, kasihan kepada kita, falam nartab walam nahi, sehingga kita tidak ragu dan kita tidak bingung. Benar ya? Gimana? Ya. Saya terjemahan sendiri. Falam nartab, kita tidak bingung. Kadang kita dikasih ujian ya. Jangankan itu, sama pemerintah aja kadang nyuruh kita jadi bingung bayar pajak, ya kan? Sumpah, bukan bingung saja, jadi suruh. Rasulullah tidak begitu. Ya. Rasulullah itu tidak seperti itu. Beliau kasihan melihat kita. Bahkan dikatakan kalaupun satu duri tertusuk di kaki umatku maka aku tidak tega melihat. Satu duri tertusuk di kaki kita itu Nabi Muhammad SAW tidak tega. Apalagi kita dicolok matanya sama pakai besi di api neraka. Jelas tidak tambah tega Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau ini jangan neraka, ya. Basyiran wa nadhiran. Nabi Muhammad Bashir dulu, membawa kabar gembira dulu. Kalau sudah ada tempat, baru wanadhir, ya, kasih kabar tentang neraka, ya kan? Mudah-mudahan kita tergolong orang Islam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebuah
syair saya nulis tadi, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan wa syaqqa lahu min ismuhu liyajib lahu, ya, fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammad. Ini tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad, ya. Allah mengambil, ya, untuknya dari namanya, ya. Apa itu yang diambil? Muhammad. Allah siapa? Mahmud, yang maha terpuji. Gabung ini nama dari hasil kata yang sama, Hamidah, ya, yang paling banyak dipuji dan yang maha terpuji. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadul arsy mahmudun, dan dialah al-mahmud yang memiliki arsy. Wa hadza Muhammadun, dan inilah Muhammad, ya. Nabi Muhammad punya nama yang agung, sehingga sekarang itu saya baca di artikel, nama terbanyak yang digunakan oleh manusia di dunia ini adalah nama Muhammad, ya. Itu sedikit tentang keagungan daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita ngaji Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya. Ini masih banyak babnya, ini saya baca agak panjang ini tentang bab Adhkar ba'da shalah. Pembahasannya riwayatnya banyak. Bagaimana? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa 'ulumi shalihin fid dharain, amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari membaca kitab ini. Rawaina fi sahih Muslimin, kami mengambil riwayat di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Abi Hurairah mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallahu 33 wa kabbarallahu 33 wa qala tamamal mi'ati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah di akhir atau kesudahan daripada salat 33 kali tasbih, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya semenjak baca hadis yang kemarin la yakhib, itu saya kadang saya masih salat sendiri, kadang saya masih enggak jalan, tapi semenjak saya baca hadis yang kemarin, saya tidak mau melepaskannya, karena saya teringat dengan sabda Nabi, la yakhibu, tidak akan rugi. Kalau tidak rugi berarti beruntung. Dengan ucapan yang begitu ringan, masa kita mau meninggalkannya? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kadang kalau sholat sendiri kalau mengambil ya pasti, ya karena, ya kan. Tapi kemarin semenjak saya baca ini hadis, ya, la yaqibu, tidak akan rugi, ini janjinya Nabi. Entah itu beruntung di dunia atau di akhirat, pasti ada keberuntungan bagi kita. Ya, kan sudah ada di dalam Bukhari itu kalimatan yukhafifani, ya, apa itu? Yang ringan di lisan tapi berat di dalam timbangan, ya. Yaitu ucapan subhanallah, ya. Wa hamidallahu 33, dan memuji Allah Subhanahu wa taala 33 kali. Wa kabbarallaha 33, dan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar sih Allah bagi kita?
ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Atau ada yang lebih besar dari Allah? Ketika kita mengucapkan di dalam sholat, apakah ada yang lebih besar dari Allah? Lalu kenapa kita masih mengakhirkan sholat? Berarti ada yang lebih besar dari Allah. Ayo, loh, tanpa utur syar'i ya, kita mengakhirkan sholat karena handphone sudah ada sholat tapi diakhirkan. Padahal dalam sholat itu apa? Allahu, berarti handphone lebih besar dari Allah Subhanahu. Itu filosofinya ya, orang bertakbir kepada Allah itu membesarkan, mengagungkan Allah ya. Allah lebih besar dari segala-galanya. Jadi karena memang disabdakan oleh Nabi, sholat terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Ketika adzan berkumandangkan, segera sholat. Karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bisa saya kerjakan. Nanti Anda lebih membesarkan pekerjaan Anda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau jadi orang yang lebih baik setiap harinya atau mau gitu aja amalannya. Sedangkan kita ini setiap detik, setiap waktu, nafas kita ini melangkah menuju kepada kematian. Apa ada yang menemani kita selain amal? Mayit itu diantar, ditaba'ul mayit ala thalathin, ala thalath, ya. Mayit itu diantar dengan 3. Yurja' thalath wa yabqa wahidah. Yang 2 itu pulang, yang 1 itu tetap tinggal. Apa yang diantar oleh mayit itu? Amalu, ahlu, wa malu. Amalnya, keluarganya, dan hartanya. Yang 2 itu pulang. Apa yang pulang? Keluarganya pulang. Tidak ada yang keluarga yang masuk itu ke dalam kubur. Harta juga tidak ada yang masuk itu ke dalam kubur. Pulang keduanya. Bahkan setelah kita dikuburkan itu, mohon maaf, istri kita itu sudah ketawa nonton sinetron. Anak-anak kita sudah kembali ke sekolah seperti biasa. Maka dikatakan andai seorang muslim itu tahu bagaimana manusia melupakannya setelah dia mati, maka dia tidak akan hidup kecuali dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kita ini semua ini masuk kubur nangis di sebentar keluar aja. Habis itu sudah ketawa-ketawa lagi. Ya, siapa yang menemani kita? Amal kita di dalam kubur. Amal yang menemani kita. Apa amal kita yang kita sering berbuat? Sholat berjamaah itu yang Al-Quran itu yang menemani kita sampai hari kiamat. Kita mau sendirian, coba kita sendirian di kamar 5,5 jam aja, mati lampu, bertangga. Ya, ini nasihat buat saya dan kepada yang mendengar. Ya, saya juga takut. Bukan sampai engkau. Saya khawatir berpikir, ya Allah, ini apa yang akan kita bawa menghadapi? Karena kita ini semua pasti mati. Pasti. Benar. Mati. Pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya pada pertama jangan hanya kita ingat kematian. Karena Imam Syafi'i mengatakan orang paling cerdas, orang yang paling cerdik adalah dia yang mempersiapkan kematian, meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia dan sebelum kematian itu datang. Itu orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai. Ya, dengan apa? Dengan bekal. Zawadu, dengan bekal. Kita aja kalau ke Jakarta bawa bekal, berani ke Jakarta bawa bekal. Tidak berani, apalagi kita pulang kepada Allah ke kampung akhirat
ya bawa bekal, ya. Apalagi kalau kita di sana disambut ya, oleh orang-orang saleh, terlebih-lebih disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pergi ke Jakarta, tidak punya teman, tidak ada kenalan, tidak ada yang nyambut, bingung gak kita? Apalagi kalau kita pulang ke kampung akhirat. Makanya saya sering bertawassul itu, ya, mengucapkan kirim Fatihah kepada para aulia salihin. Ya kalau bisa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sering itu di dalam sholat itu begitu. Itu nanti kalau kita mati, ya menurut para ulama, salah satunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan kalau kita sering mengirim doa kepada orang-orang soleh, ketika kita masuk ke dalam kubur, kita akan disambut oleh mereka. Ahlan wa sahlan, engkau yang sering kirim doa kepadaku, disambut. Apa tidak senang kita disambut oleh orang-orang soleh? Kita yang tidak soleh itu pasti senang, pasti merasa selamat. Makanya nanti itu ada wa a'udzu bika min adzabil qabr. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa adzabil qabr? Nanti ada penjelasannya. Ini saya singkat aja. Orang yang mengucapkan itu tasbih, kemudian dia menyempurnakannya menjadi 100. Ya Allahu Akbar-nya 34 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Orang yang mengucapkan ini daunnya kan Nabi Muhammad SAW, maka dosa-dosanya akan diampuni, kesalahannya diampuni oleh Allah, walaupun dosa dan kesalahannya sebanyak buih di lautan. Tapi ini dijelaskan di sini as-saghair, dosa-dosa kecil, al-muta'alliqah bi huquqillah, yang berhubungan, yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, itu diampuni. Kalau dosa besar itu taubat, ya. Kalau dosa kepada Bani Adam, kepada sesama, ya kita minta ridho, minta halalnya, ya. Salah satu dosa yang mungkin sering kita lakukan, ya, kalau kita kena di pondok itu gosok. Tahu gosok? Pakai sendal orang itu pakai sendal orang itu gosok, namanya dosa itu. Makanya saya di masjid saya mengikhlaskan sebelumnya supaya ada orang yang pakai, saya ikhlaskan supaya orang itu tidak berdosa. Niat kita ikhlaskan, yang paling enak gitu. Jadi seorang mukmin itu usahakan jangan karena kita orang masuk neraka, orang berdosa. Usahakan karena kita orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang mukmin. Ya, kita harus begitu. Orang lewat depan rumah kita guling-gulingan, ya memang dosa. Ya, melewati pekarangan orang tidak boleh. Tapi sebagai seorang mukmin yang baik, kita ikhlaskan, kita ridhokan. Ya, kalau bisa ada yang nyolong, kita ikhlaskan. Bisa, Pak Tarun. Burungnya diambil, kira-kira ikhlas. Kambing, boleh tidak satu. Ini yang terakhir ya. Rawaina bi Sahih Al-Bukhari fi awali kitab al-jihad. Ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini pamannya Nabi. Dari jalur ibu. Ya. Beliau panglima perang. Ya. Beliau meriwayatkan setidaknya hanya 75 hadis dari Muhammad SAW. Tapi beliau orang yang paling dekat dengan Nabi, termasuk salah satu dari Asyraf Mubasysyirin bil Jannah, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. 10 orang termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika itu beliau sudah saya ceritakan dulu ya. Jadi pamannya Nabi, beliau itu termasuk panglima perang Qadisiyah di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, menaklukkan negeri Persia. Ya. Panglima perang, beliau jaga kemana? Berapa jumlah pasukan Muslim pada saat itu melawan pasukan Persia dan Romawi? Pasukan Muslim berjumlah 30.000, pasukan Persia berjumlah 200.000 orang. Jauh, tapi dimenangkan oleh
Ini panggilannya maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Khalid bin Walid, ya, Saifullah al-Maslul. Tapi tahu nggak, Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak ada satu peperangan pun yang pernah terkalahkan. Karena apa? Karena beliau pedangnya Allah. Ya, beliau meminta kepada Allah supaya mati di medan jihad. Tapi matinya meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Kenapa? Karena kalau mati di medan jihad sama saja dengan pedangnya Allah itu patah, kalah. Allah tidak mau. Ya. Jadi dimatikan, diwafatkan di tempat tidur. Ratusan 100 perang itu mungkin tidak pernah satu pun kalah, karena beliau adalah pedangnya Allah yang terhunus. Kalau beliau mati di medan jihad, berarti pedangnya Allah itu patah, sehingga beliau mati di tempat tidur. Ya. Tidak dikabulkan oleh Allah, karena memang sudah dijuluki oleh Rasulullah sebagai pedangnya Allah. Yaitu Sayyidina Khalid sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Adapun Rasulullah SAW yata'awwadu, ya, memohon perlindungan dari Allah. Apa kalimatnya? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-jubn. Apa jubn itu? Licik, takut, ya. Lawannya apa? As-syaja'ah, berani. Ya. Ada lagi doanya minal jubni wal bukhl, dari ketakutan dan pelit. Ya. Pelit itu lawannya apa? Syahwat, dermawan. Ya. Makanya jadi orang yang pelit-pelit. Nabi saja berlindung, ya, dari sifat pelit. Ya, harus jadi orang yang dermawan. Harta ini kalau tidak digunakan di jalan Allah, maka akan jadi kotoran. Jadi kotoran. Ya. Makanya harta itu adalah ujian. Kita disuruh kalau punya harta banyak kita bersedekah kepada kaum fakir, pada orang-orang miskin. Ini Nabi berlindung dari rasa takut dan rasa sifat yang pelit. Wa'udzubika an arudda ila ardhil umur. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari dikembalikannya aku kepada kehinaan umur, kehinaan usia. Apa maknanya? Maknanya itu ketika seorang yang sudah tua, pikun, ya, kembali kepada sifat kekanak-kanakan, ya, tidak bisa bermanfaat bagi diri sendiri, jadi kembang amben mungkin, ya kembang amben. Ini Nabi berlindung dari itu. Tapi kalau orang tua, ya, masih mau datang ke majelis ilmu, maka dia bukan termasuk ardhalil umur. Ya. Nabi berlindung daripada ardhalil umur. Ya. Apa ini? Dikatakan di sini wal-'audu ila halit tufuliyah, itu ardhalil umur. Kembali lagi ke sifat kekanak-kanakan, ya. Al-munafi lima khulika lahul insan min al-ilmi wal ma'rifah wa ada'il ibadat al-batinah wal dhahirah. Ya, dari ketiadaan, ya, daripada apa yang menjadi keinginan manusia yang normal, ya, daripada umur, daripada ilmu dan pengetahuannya tentang Allah, ya, dan daripada ibadah zahir dan batin. Jadi orang yang sudah sampai kepada ardhalil umur ini tidak kenal ini, tidak kenal ilmu lagi, udah pikun, udah lupa semuanya, ya. Ya, itu ardhalil umur. Paham, ya? Semoga kita tidak sampai ke kita dikasih umur yang panjang tetapi barokah, kuat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya doa Nabi.
Jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Ya, sampai mohon maaf di di tempat tidurnya itu adalah Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan sehat, kuat, ya, tidak menyusahkan orang. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Apa itu fitnah dunia? Di sini dijelaskan syarahnya, fitnah dunia allati min sya'niha an tulhiya 'anillahi ta'ala wa taqta'a ibadatahu wa tatmisul qalba an at-tatallu'i ila syuhudil a'ilah alaihi wa masnu'atihi. Jadi fitnah dunia itu apa? Fitnah dunia itu adalah semacam orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah dunia. Orang semakin jauh dari Allah itu namanya dia terkena fitnah dunia. Ya. Dan dia terputus dari ibadah. Kalau kita bisa mengoreksi diri kita. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, berarti kita tidak terkena fitnah dunia. Ya. Kita tiap hari ingatnya Allah. Ya. Apa sih orang yang cerdas itu menurut Al-Quran? Bukan profesor, ya bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Orang yang pintar itu apa sih menurut Al-Quran? Ulil albab itu apa? Sudah pernah ngaji dulu? Hah? Apa orang yang pintar itu, yang pemikir itu menurut Al-Quran, yang cerdas itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batina. Ya orang cerdas itu orang yang selalu mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, bahkan mau tidur berbaring ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang cerdas, orang yang pintar. Wa yatafakkaruna, dan dia berpikir, merenung, gimana langit ini? Siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Itu dia merenung. Ya. Kemudian dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batina. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Debu saja diciptakan oleh Allah itu ada apa? Manfaatnya. Ya. Apa? Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'udzubika min adzabil qabr, terakhir. Dan aku berlindung kepada Allah dari azab qabr. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini? Karena azab qabr merupakan penentuan daripada kehidupan kita di akhirat. Kalau kita sudah diazab di kubur, ya sudah. Nanti di akhirat ya sama. Itu penentuannya. Kalau kita selamat, ya, di azab kubur tidak ada, maka akhirat nanti juga kita akan selamat. Penentuannya di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan, memberi ilmu kepada kita azab kubur. Kita terhindar dari azab kubur karena nanti azab kubur merupakan penentu daripada kehidupan kita di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang saya katakan, terutama al-fakir. Ya, diri saya sendiri bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kaji pada malam hari ini, daripada al-burda al-madih dan kitab Futuhatul Rabbaniyah al-Adhkar an-Nawawiyah, ya, Futuhat Rabbaniyah, ya, karangan Al-Alim Allamah Muhammad Ali bin Muhammad Allan Al-Bakri atau Allan, ya, biasa disebut itu, tapi di sini Allan. Ya, hadza minni wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi